Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mulai bergerak melakukan pengendalian dan pengawasan ketat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, mengatakan pihaknya akan membuat aturan tentang kriteria kendaraan yang boleh mengisi Pertalite, sehingga penggunaannya bisa tepat sasaran. Terhadap CC itu yang kita anggap bisa menekan konsumsi, bisa lebih mengarahkan konsumen tepat sasaran. Ya kan, jadi sekarang tuh mobil-mobil di atas 2000 cc, ya kan, di atas 1500 cc, Innova yang mewah-mewah itu juga masih bisa mengkonsumsi Pertalite. Yang menurut kita diskusi dengan ATPM juga ya, produsen-produsen mobil-mobil itu sebetulnya mereka ini direkomendasikan untuk menggunakan RON yang lebih bagus, yang lebih tinggi gitu loh. Ya kan? Nah, ini yang kita nanti akan atur di dalam revisi Perpres. Kita tidak membatasi belum kita berpikir yang kita akan batasi Pertalite seperti solar, tetapi kita akan batasi konsumennya agar bisa lebih terarah. Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Salah satu alasannya karena 70% subsidi BBM justru dinikmati kelompok masyarakat mampu. Dan lagi, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Untuk meringankan dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat, pemerintah menyiapkan bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Ada 3 jenis bansos yang disiapkan. Pertama, bantuan langsung tunai untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Besar bantuan Rp600.000 dan diberikan 2 kali, masing-masing Rp300.000. Yang kedua adalah bantuan subsidi upah untuk 16 juta pekerja dengan gaji Rp3,5 juta per bulan. Bantuan yang diberikan sebesar Rp600.000. Kemudian ada bantalan sosial Pemda yang diambil 2% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Besar bantuan Rp2,17 triliun untuk pengemudi angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pembagian bansos ini diharapkan bisa mengurangi bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Berdasarkan data adalah kenaikan kemiskinan yang tadinya karena kenaikan BBM ini dari baseline 93 ke 9,6 itu bisa turun lagi bahkan di dekat 9% dengan BLT tambahan. Karena tadi kelompok yang miskin atau yang rentan itu diberikan daya beli tambahan sehingga mereka bisa mengabsorb shock akibat kenaikan. Ekonom sekaligus Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Nasaruddin Malik, menyebut ada banyak skema yang bisa diterapkan agar BBM bersubsidi jenis Pertalite tepat sasaran, mulai dari membatasi jenis kendaraan sampai membeli BBM lewat My Pertamina. Klasifikasinya misalnya lebih baik kalau yang bersubsidi hanya untuk roda 2 saja, sedangkan yang untuk roda 4 dapat dikategorikan lebih spesifik lagi. Apabila itu langsung digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif oleh institusi misalnya, maka sebaiknya itulah yang akan dapat menikmati subsidi. Belakangan pemerintah juga menyiapkan misalnya semacam aplikasi Pertamina untuk mengidentifikasi mana kendaraan yang boleh menggunakan BBM bersubsidi dan sebagainya. Pemerintah sudah menaikkan harga BBM bersubsidi termasuk Pertalite. Yang kini harus dipastikan adalah pengawasan penggunaannya agar tepat sasaran. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pasca kenaikan harga BBM, apa yang harus dilakukan pemerintah? Penyaluran dan pemanfaatan BBM bersubsidi, salah satunya Pertalite, bisa tepat sasaran. Kami akan bahas bersama dengan anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman. Pak Saleh, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi, apa kabar? Kabar baik Pak Saleh. Saya juga akan sapa Direktur Eksekutif Energy Watch, Pak Mamit Setiawan. Pak Mamit, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mbak Livi, selamat malam Pak Saleh. Baik, selamat malam juga. Saya akan ke Pak Saleh dulu. Pak Saleh, ini kalau harga BBM subsidi sekarang faktanya sudah naik, peran BPH Migas bagaimana melakukan pengawasan agar tepat sasaran? Kalau pengawasan kami terus ya Mbak Livi ya, para pemirsa. Jadi
sebenarnya kalau kita di BPH Migas itu ada beberapa skema pengawasan yang kita lakukan. Yang pertama itu pengawasan rutin. Jadi setiap awal bulan itu kami melakukan komunikasi rapat dengan badan usaha, ya kan. Kami nanti bekerja sama badan usaha, berapa penyaluran BBM bulan ini kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, kalau ada masalah pada saat pengawasan rutin itu bisa-bisa nanti sebagian tidak kita bayar, tidak kita berlakukan sebagai JBT misalnya untuk kasus solar ya. Kemudian juga kami melakukan pengawasan di lapangan tentu saja. Kita pergi ke lapangan melihat dari berbagai informasi maupun uji petik itu beberapa daerah yang kita perkirakan ada potensi terjadinya penyalahgunaan kita datangi. Yang ketiga tentu kita bekerja sama dengan APH, aparat penegak hukum, Mbak ya, untuk melakukan pengawasan dan ini sekarang tambah intens. Jadi kami misalnya sudah melakukan PKS ya, perjanjian kerjasama dengan Polri, Kepolisian RI, dan juga misalnya kami juga secara rutin setiap bulan itu memberikan keterangan ahli ya kepada Kepolisian RI terhadap temuan-temuan di lapangan, ya kan? Apabila ada penyalahgunaan BBM, penangkapan, kita bisa dipanggil oleh Polri untuk diminta keterangan. Oke. Itu beberapa pengawasan yang kita lakukan, Mbak Livi. Baik, saya ke Pak Mamit. Pak Mamit, pengawasan yang dilakukan oleh Pak Saleh dan kawan-kawan ini apakah sudah cukup optimal kalau menurut Pak Mamit, ataukah memang ada skema lain yang seharusnya bisa dilakukan atau bisa ditambah? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman di BPH Migas ya memang itu adalah tupoksi dari mereka ya. Sudah tugas dan tanggung jawab daripada BPH Migas untuk melakukan pengawasan terhadap BBM subsidi. Hanya saja memang kondisi saat ini kan BPH Migas itu tidak dalam posisi yang bisa melakukan penindakan secara langsung. Mereka lebih banyak pada melakukan pengawasan dan juga tetapi tidak sampai melakukan penindakan ataupun hukuman kepada para pelaku yang memang melakukan penyelewengan. Makanya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Saleh, BPH Migas sudah berkoordinasi bahkan MOU dengan Kepolisian Republik Indonesia, mungkin juga dengan TNI Polri, dengan Tentara Nasional Indonesia. Saya kira juga harus melakukan MOU karena terutama untuk teman-teman di Angkatan Laut yang memang itu justru adalah wilayah yang sangat rentan sekali dan rawan terjadinya penyelewengan. Jadi saya kira ini memang harus lebih diintenskan dan lebih dimasifkan lagi. Selain itu juga saya kira BPH Migas memang harus kalau bisa sih bisa menambah personil agar memang pengawasan ini benar-benar sampai ke daerah-daerah dan benar-benar tepat sasaran. Karena saat ini kan kuncinya adalah di BPH Migas menurut saya, bahwa tulang punggung dari pengawasan ini adalah BPH Migas karena memang ya itu adalah bagian daripada tugas BPH Migas. Pertamina kan hanya sebagai badan usaha yang diberikan penugasan oleh pemerintah. Jadi mereka pun tidak bisa dan tidak serta-merta bisa melakukan penindakan ataupun penindakan terutama ataupun melaporkan jika memang adanya penyelewengan terhadap penggunaan daripada bahan bakar subsidi ini, Mbak Livi. Oke, tapi kalau Pak Mamit sendiri melihat setelah kemudian sekarang harga BBM subsidi ini naik, apakah kemudian ada jaminan penyaluran BBM bersubsidi ini bisa lebih tepat sasaran, artinya pengawasannya juga akan lebih optimal setelah dinaikkan harganya? Sampai sejauh ini sih saya melihat belum mengarah ke arah sana ya. Bahwa sampai saat ini saya sejujurnya Mbak Livi masih menunggu yang namanya revisi Perpres 191 2014 terkait dengan adanya pengawasan ataupun pembatasan penggunaan Pertalite bagi masyarakat umum. Yang saya khawatirkan saat ini teman-teman Pertamina sudah melakukan uji coba terhadap ataupun pembatasan terhadap penggunaan konsumsi Pertalite ya sebesar di mana kalau tidak salah 120 liter per hari. Ini yang saya khawatirkan karena kenapa? Teman-teman Pertamina ini bergerak belum ada dasar hukumnya. Teman-teman Pertamina belum ada satu perundang-undangan, satu aturan yang menyatakan bahwa Pertalite ini bisa dibatasi. Berbeda dengan solar ya. Solar sudah ada kita di dalam Perpres 191 2014, bahkan sudah ada juga SK dari Kepala BPH Migas yang mengatur mengenai jumlah untuk ataupun jumlah pengisian per kendaraan. Tetapi Pertalite ini belum ada. Oleh karena itu saya agak khawatir jangan sampai nanti terjadi adanya konflik di lapangan antara petugas SPBU dengan masyarakat ketika ada pembatasan terhadap penggunaan konsumsi Pertalite yang saat ini 120 liter per hari misalnya. Karena kalau tidak salah rilis dari teman-teman Patraniaga sudah menyampaikan akan sedang dilakukan uji coba. Nah ini yang menurut saya perlu dipastikan dulu dasar hukumnya seperti apa untuk Pertalite ya Mbak Livi ya, untuk Pertalite ini. Jangan sampai nanti
teman-teman Pertamina bergerak, mereka sudah melakukan pembatasan, tetapi nanti ada pihak-pihak menyatakan sampai sejauh ini belum ada perundang-undangan, belum ada dasar hukum yang mendukung bahwa Pertamina mempunyai hak untuk melakukan pembatasan. Pertamina ini kan sebagai operator ya, sebagai badan usaha. Harusnya menurut saya, misalnya taruhlah Pak Saleh atau Kepala BPH Migas yang mengeluarkan satu edaran ataupun surat keputusan mengenai pembatasan penggunaan Pertalite. Nah, tapi kan pertanyaannya apakah BPH Migas siap untuk itu? Sedangkan aturan tertingginya saja mengenai revisi Perpres 191 2014 yang mengatur terkait dengan pembatasan Pertalite ini belum ada. Jadi saya kira saya khawatir saja jangan sampai nanti jadi ada semacam perdebatan ataupun konflik di masyarakat ada terkait dengan pembatasan Pertalite ya. Kalau solar saya kira clear, sudah ada dan sudah jelas aturannya, tetapi untuk Pertalite ini saya harap teman-teman Pertamina agak berhati-hati gitu kan ya. Jangan sampai dengan sudah ada adanya isunya penyesuaian, sudah ada penyesuaian harga ditambah sekarang pembatasan yang belum ada dasar hukumnya, ini akan membuat ada semacam semacam ini lagi lah perlawanan dari masyarakat misalnya, ataupun ada hal yang kurang diinginkan dari masyarakat. Jadi saya kira lebih baik kita menjaga terlebih dahulu, pastikan bahwa revisi Perpres 191 2014 ini bisa segera diterbitkan sehingga teman-teman Pertamina ini bisa lebih gampang dan lebih mudah dalam menjalankan terkait dengan pembatasan. Aplikasi My Pertamina saya kira tetap dilanjutkan karena ini kan lebih pada pendataan terlebih dahulu. Jadi kita Pertamina melakukan pendataan sampai nanti ketika dasar hukumnya sudah ada, ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Tidak seperti saat ini langsung diuji coba, sedangkan dasar hukumnya belum ada. Ini yang saya khawatirkan sih Mbak Livi. Oke, ini kan memang kalau misalnya kita bicara soal revisi Perpres 191 2014 itu kan masih butuh waktu. Masih ada kemungkinan faktanya di lapangan disparitas harga dengan harga BBM perekonomian, katakanlah seperti itu. Saya mau ke Pak Saleh. Pak Saleh, jadi artinya kalau sekarang sudah ada aplikasi My Pertamina yang digadang-gadang bisa men-screening paling enggak siapa yang berhak, siapa yang nggak berhak untuk menggunakan BBM bersubsidi. Kalau Anda sendiri melihatnya ini cukup efektif nggak sih Pak? Jadi begini, jadi memang kita sejak lama itu ya, persoalan kita itu di sistem bagaimana cara kita subsidi tepat sasaran, apa tools yang kita bisa gunakan, ya kan? Bagaimana kita? Nah, salah satu cara yang kita pandang paling efektif itu adalah dengan sistem digitalisasi. Sistem digitalisasi ini dalam 10 tahun terakhir ini kan berevolusi terus. Nah, My Pertamina ini Mbak Livi ya, merupakan satu instrumen yang kita pandang akan sangat efektif ya untuk mengarahkan subsidi tepat sasaran. Harus registrasi, ya kan? Nanti ditulis di situ siapa yang berhak, nomor polisinya berapa, NIK-nya berapa. Nggak bisa lagi tuh diselewengkan lah kasarnya begitu. Contoh misalnya yang kita temukan di solar. Sekarang di beberapa tempat, Mas Mamit, Mbak Livi juga sudah mulai berlaku. Jadi solar itu ketika mereka sudah mendaftar di My Pertamina, sudah connected angka SPBU, maka nggak bisa lagi orang-orang mengisi berulang. Kalau sekarang kan masih bisa nih. Jadi saya udah ngisi 200 liter misalnya atau 60 liter yang mobil pribadi di SPBUA. Kemudian saya pindah lagi ke sebelah, bisa ngisi. Nah, kalau kita registered di My Pertamina itu akan sangat efektif dan banyak penyelewengan yang kita bisa cegah. Jika oleh sebab itu tadi Mas Mamit saya mengatakan ya memang kita himbau ya masyarakat atau konsumen yang berhak itu untuk segera mendaftar. Registrasi bukan bicara pembatasan, ini mendaftar dulu di sistem registrasi My Pertamina itu akan sangat membantu kita untuk menuju ke subsidi tepat sasaran Mbak Livi. Oke, tapi kalau targetnya sendiri kira-kira bagaimana kemudian melihat ini aplikasi yang tadi Anda katakan Pak Saleh ini akan sangat membantu, ini akan sangat optimal untuk kemudian men-screening mereka yang layak tidak layak mendapatkan BBM bersubsidi. Ini kapan kita bisa lihat hasilnya nanti? Karena kalau sekarang masih dalam tahap pendaftaran, tahap katakanlah sosialisasi begitu. Di beberapa daerah sudah berlangsung, bahkan sekarang ini lebih dari 2 juta sudah registered ya, dan lebih dari 400 kabupaten kota lah. Artinya itu di beberapa tempat itu sekarang ini sudah implementasi nih. Jadi nggak bisa lagi ngisi di beberapa SDU kalau jatah hariannya sudah terpenuhi. Ini sudah terjadi. Nah, jadi tadi memang untuk Pertalite seperti disampaikan Mas Mami tadi itu memang kita masih menunggu ya, revisi Perpresnya. Tentu pemerintah presiden dalam hal ini mempertimbangkan banyak hal. Jadi menurut saya
kita tunggulah kapan Perpres itu terbit sehingga dasar itu bisa digunakan oleh kami BPH Migas itu Oke. mengatur siapa yang berhak, CC berapa yang berhak untuk mendapatkan Pertalite misalnya. Seperti itu kira-kira Mbak Livi. Baik, tapi sambil menunggu karena revisi Perpres 191 2014 itu masih butuh waktu nampaknya. Jadi sementara ini kita juga tetap harus sama-sama mengoptimalkan pengawasan supaya BBM bersubsidi ini akan tetap atau akan selalu tepat sasaran begitu kira-kira. Terima kasih Pak Saleh, terima kasih Pak Mamit waktunya untuk malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.